Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi dan mudah-mudahan kita semakin baik kondisinya. Teman-teman, kita akan berbicara tentang kebebasan. Kebebasan yang saya maksud di sini adalah kebebasan pikiran kita, kebebasan batin kita. Kenapa saya katakan demikian? Pikiran itu bisa berjalan tidak terbatas. Kalau fisik kita, kaki kita, sudah pasti ada keterbatasan. Kalau kita hanya mampu berjalan 10 km, pikiran kita bisa menerawang sampai 1000 km, bahkan 1 miliar kilometer. Itu pikiran kita. Jadi teman-teman, fisik kita boleh dibelenggu, tetapi pikiran kita tidak bisa dibelenggu. Banyak contoh orang-orang yang dipenjara secara fisik, tetapi pikirannya bisa menghasilkan karya-karya fenomenal. Banyak, dan kalau tidak salah dan teman-teman yakin, dulu ada ulama besar di Indonesia, yaitu Pak Buya Hamka. Selama dalam proses pemenjaraan beliau itu, beliau menghasilkan tafsir Al-Quran yang luar biasa isinya. Demikian juga para pemimpin dunia lainnya, selama dalam proses pengasingan tersebut, selama dalam proses pembelengguan tersebut, mereka menghasilkan karya-karya yang fenomenal. Saudaraku yang saya muliakan, namun demikian, kebebasan berpikir itu juga bisa dibelenggu oleh pikiran kita sendiri. Ya. Sekali lagi, kebebasan berpikir itu juga bisa dibelenggu atau dimatikan oleh pikiran kita sendiri. Contoh yang amat sederhana, kita bicara materi misalnya, Anda memimpikan memiliki mobil misalnya. Tetapi impian itu dibunuh oleh Anda sendiri dengan mengatakan, bagaimana mungkin saya punya mobil karena gaji saya sekian misalnya. Anda sudah membunuh pikiran Anda sendiri. Gitu. Anda berhasrat memberi kepada orang tua, memberi kepada keluarga, tetapi Anda bunuh pikiran itu dengan, wah, saya juga belum cukup kok. Anda sudah membunuh pikiran Anda sendiri. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, sebagai orang-orang yang berkiprah dalam dunia kemanusiaan, dalam dunia sosial, pikiran itu ya harus diwujudkan. Nah ini, ya, pikiran itu harus diwujudkan. Jadi kita tidak terbatas pada berpikir saja, tetapi pikiran kita harus direalisasikan dengan cara apa? Dengan cara wujudkan mimpi itu dengan bergerak. Ya. Wujudkan mimpi kita dengan bergerak. Sebab mimpi hanya tinggal mimpi kalau hanya dalam mimpi, kalau tidak digerakkan. So, bergeraklah Anda. Apapun profesi Anda, gitu, itu nikmati dengan penuh cinta ketika melakukannya. Bahkan kalau mungkin Anda lupa dengan mimpi Anda itu sendiri, sungguh. Saya menjadi guru lama, 21 tahun saya mengajar anak-anak di daerah terpencil yang serba keterbatasan gitu. Dan saya juga dulu punya mimpi, berbagai macam mimpi saya gitu.
Tetapi mimpi itu dulu terlupakan karena saya fokus menghadapi anak-anak saya itu. Saya memikirkan bagaimana pengorbanan mereka yang berjalan kaki dari rumahnya ke sekolah, yang rata-rata waktu itu tidak sedikit yang berjalan kaki di atas 10 kilometer. Dan saya menghargai pengorbanan mereka. Dan saya mencintai mereka. Dan saya ingin meladeni mereka dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, gaji saya gaji PNS murni. Tidak ada uang lembur, tidak ada uang kelebihan mengajar. Murni saya mendapatkan itu. Dan jam kerja saya satu hari itu di atas 12 jam. Di atas 12 jam yang 60 menit. Sementara saya punya mimpi. Ya minimal sebagai seorang muslim saya mimpi punya bisa melakukan perlindungan terhadap keluarga saya, menyekolahkan anak-anak saya. Saya juga ingin berzakat, saya juga ingin naik haji, gitu ya. Saya juga ingin berkeliling dunia, saya juga ingin ketemu dengan orang-orang. Karena saya yakin bahwa bumi Tuhan itu luas, gitu. Nah, bicara matematika itu, impian saya itu tidak mungkin bicara matematika. Tapi bicara tentang harapan, wishing, harapan mulia itu bisa dicapai, bisa didapat sebagai grant, sebagai hadiah atas upaya kita. Kita lakukan apa yang terbaik untuk kemaslahatan kita dan orang lain. Nanti datang grant, datang hadiah dari Tuhan. Percayalah itu. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya mengajak, teruslah bermimpi, teruslah memberikan harapan kepada diri Anda, teruslah Anda memohon supaya Anda dan kehidupan Anda ada manfaatnya bagi makhluk Tuhan lainnya, dan mimpi itu teruslah diwujudkan dengan mencintai dan mengerjakan apa yang jadi tanggung jawab Anda dengan penuh cinta. Dengan penuh cinta. Grant Tuhan bakal datang. Hadiah dari Tuhan bakal datang. Percayalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.